Kristus, dan dari Roh Kudus. Amin. Pembacaan kita pada malam hari ini terambil dari Yesaya 11 ayat 1 sampai ayatnya ke-10 yang berbunyi demikian. Dengan perikop Raja Damai yang akan datang. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Tetapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran. Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya seperti dengan tongkat, dan dengan nafas mulutnya ia akan membunuh orang fasik. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan, seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang. Serigala akan tinggal bersama domba, dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama, dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput, dan anaknya akan sama-sama berbaring, sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Anak yang menyusu akan bermain-main dekat liang ulat kedung, dan anak yang tirai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus, sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan, seperti air laut yang menutupi dasarnya. Maka pada waktu itu taruk dari pangkal Isai akan berdiri sebagai panji-panji bagi bangsa-bangsa. Dia akan dicari oleh suku-suku bangsa, dan tempat kediamannya akan menjadi mulia. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang disebut berbahagia ialah kita yang mendengar dan lebih mau melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya. 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 Silakan Opung. Baik, terima kasih Pendeta Ningrum. Shalom Amang Inang. Selamat Advent. Hari ini kita sudah masuk kepada tahun baru gerejawi, dan minggu Advent yang pertama ini mengajak kita untuk melihat teks Alkitab dari nubuatan Nabi Yesaya tentang kedatangan kerajaan Mesias yang memberikan kedamaian bagi umat manusia. Ya, kita sudah mendengarkan khotbah dan juga bacaan yang saya kirim ini, bagaimana kita harus mempersiapkan diri karena Advent mengingatkan akan kedatangan Kristus yang kedua kali. Tetapi khusus dari kitab Yesaya ini, Nabi Yesaya pada masa teks Alkitab yang sekarang ini menyampaikan nubuat kepada bangsa Israel. Sesungguhnya kondisi yang kontras, yang sangat bertolak belakang dengan apa yang dinubuatkan. Dan memang seperti itulah biasanya nubuat, selalu bertolak belakang dengan realita yang sedang terjadi. Nah, jadi pada masa Nabi Yesaya menyampaikan nubuat ini, bangsa Israel sudah dipastikan akan diangkut terbuang ke negeri Babel dan diperlakukan di sana dengan sangat rendah, ya, karena itu sebagai hukuman Tuhan. Namun di akhir dari masa hukuman Tuhan itu, inilah nubuatan yang dikatakan oleh Nabi Yesaya, akan terjadi keselamatan agung di mana semua umat manusia, bangsa-bangsa, bukan hanya bagi bangsa Israel, akan
menerima keselamatan yang disampaikan oleh Mesias, dan akan berlaku kerajaan Mesias yang penuh damai, di mana tidak ada lagi orang yang melakukan kejahatan. Ya, itulah inti dari berita nubuatan Nabi Yesaya yang menubuatkan akan datangnya hari keselamatan di tengah-tengah konteks bangsa Israel yang sedang mempersiapkan akan menjadi tawanan ke negeri Babel. Ini sungguh sesuatu yang kontras, dan ini yang mau kita diskusikan, refleksikan. Banyak hal yang menarik, dan untuk menjadikan kita juga melihat konteks kita secara spiritual, ya, ada pandangan jauh ke depan dibalik dari situasi atau kondisi yang kita alami, penderitaan, tetapi melihat jauh ke depan. Tuhan sedang mempersiapkan cara Tuhan sendiri untuk mendatangkan keselamatan. Oke, baiklah Bang Inang, saya membaca kembali teks yang kemarin, yang tadi pagi sudah kita dengarkan bersama dari WA dan FB yang saya kirim, dengan topik Raja Damai yang akan datang. Penghukuman Allah atas bangsa Israel sudah dipastikan akan terjadi. Mereka akan mengalami pembuangan ke negeri Babilonia, sehingga kejayaan kerajaan Daud akan redup dan padam. Laksana tunggul, yaitu pangkal pohon yang sudah ditebang habis, yang rata dengan tanah, yang tertinggal di dalam tanah. Itulah tunggul yang sudah secara logika tidak mungkin itu akan bertumbuh kembali. Namun Nabi Yesaya menyampaikan nubuat untuk membangkitkan pengharapan bagi bangsa Israel ketika nanti mereka dalam pembuangan itu, bahwa keselamatan agung akan terjadi. Itulah masa kerajaan Mesias, di mana Yerusalem akan dibebaskan. Dalam pemerintahan kerajaan Mesias, sorak-sorai akan kembali timbul di Yerusalem. Taruh, yaitu tunas pohon yang baru, akan tumbuh kembali pada tunggul kerajaan Daud, dan itu yang disebut sebagai anak Isai, ya. Daud sebagai anak Isai, tunggul Isai dikatakan, ya, karena Daud itu anak Isai. Sehingga kejayaan masa kerajaan Daud terlalu kecil bila dibandingkan dengan Raja Mesias yang akan datang itu. Jadi kejayaan bangsa Israel masa Daud itu terlalu kecil dibandingkan nanti masa ketika kerajaan Mesias itu betul-betul tiba. Bahkan kedamaian yang mulia akan melanda kota Yerusalem, sehingga semua umat manusia datang berduyun-duyun ke kota itu. Nah, jadi inilah nubuatannya Nabi Yesaya, bahwa Yerusalem yang sedang dalam proses kehancuran pada waktu itu, tetapi dinubuatkan oleh Nabi Yesaya, justru nanti Tuhan akan datang membawa keselamatan agung, dan Yerusalem akan menjadi pusat di mana orang akan datang berduyun-duyun dari berbagai negeri, dari segala bangsa. Keadaan itulah yang digambarkan oleh Nabi Yesaya dalam nas khotbah kita pada minggu Advent pertama ini, yang digambarkan bagaimana serigala makan rumput dan tidur bersama dengan domba, ya. Dan itu gambaran kedamaian, di mana tidak ada lagi sifat-sifat kebinatangan yang bengis, yang liar, yang predator, yang memakan memangsa satu dengan yang lain, tetapi akan bisa duduk bersama. Bahkan anak kecil pun bisa bermain dengan ular tedung yang berbisa itu. Nah, ini gambaran bagaimana kedamaian di dalam kerajaan Mesias. Pembebasan agung yang bersifat duniawi sebagaimana digambarkan oleh Nabi Yesaya tersebut adalah bayangan dan perlambang dari keselamatan agung yang akan tiba. Nah, jadi kalau digambarkan bagaimana seperti serigala dan lembu, dan itu semua yang digambarkan itu menjadi sebuah cara yang sederhana untuk melambangkan bagaimana keselamatan agung itu yang nanti akan tiba. Ketika kerajaan Mesias memerintah, maka semua umat manusia akan berdamai, mendiami negeri
dan tidak ada lagi niat hati untuk saling berperang antara satu dengan yang lain. Bahkan segala niat jahat pun akan berhenti. Semua umat manusia saling merindukan untuk bertemu dalam persekutuan memuji-puji Tuhan. Nah, jadi bagaimana kedatangan Mesias itu? Ketika kerajaan Mesias itu sudah datang, maka kita justru rindu berjumpa satu dengan lain untuk memuji Tuhan, bukan untuk berperang, bukan lagi untuk saling mendengki, membenci, tetapi kerinduan untuk memuji Tuhan. Jadi inilah suasana yang digambarkan dengan kedamaian yang dibawa oleh kerajaan Mesias tersebut. Seperti yang digambarkan serigala akan tinggal bersama domba, dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama, dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput, dan anaknya akan sama-sama berbaring. Sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Anak yang menyusu akan bermain-main dekat liang ular tedung, dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Nah, itu gambaran kedamaian. Sinyal. Iya, sinyal Tadi saya putus-putus tapi masih bisa nangkap, Amang. Oke, lanjut, Amang. Ya, lanjut ya. Ya, jadi kemudian pemerintahan kerajaan Mesias itu tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja dan menjatuhkan hukuman atas apa yang kata orang. Nah, karena itu keadilan akan terjadi karena bukan lagi menurut pandangan orang, menurut segala kepentingan orang-orang tertentu yang melakukan penyimpangan-penyimpangan hukum, tetapi adalah keadilan yang Tuhan tegakkan secara lurus kepada semua orang. Bahkan untuk orang-orang yang lemah diberikan Allah keadilan dan tidak akan ada lagi penindasan satu terhadap yang lain. Ya, baiklah Mang Inang, itulah menjadi gambaran suasana yang disebut sebagai kerajaan Mesias, yaitu Raja Damai, Yesus Kristus yang sudah menjadi penggenapannya, membuat suara saya kodas, segala niat jahat akan berhenti dan keselamatan agung akan terjadi bagi semua umat manusia. Nah, inilah kedatangan Kristus yang sudah terjadi dalam masa hidup Yesus dan yang kita nantikan untuk kedatangannya yang kedua kali, di mana kedamaian yang sempurna itu akan dinyatakan, ditegakkan oleh Kristus yang akan datang kedua kalinya. Baiklah, bahan PA untuk diskusi Amang Inang. Nomor 1, bagaimana nubuatan Nabi Yesaya itu di hati umat Israel yang telah dinyatakan akan dihukum Tuhan. Nah, ini sungguh kontras ya. Bagaimana Nabi Yesaya sendiri memberikan kesaksian akan nubuatnya. Bagaimana Nabi Yesaya menyampaikan itu di tengah-tengah konteks bangsa Israel yang sedang dalam persiapan dihukum Tuhan, dibawa ke pembuangan. Kedua, apakah sebabnya pemerintahan kerajaan Mesias itu akan mengakhiri segala niat jahat dalam hati? Bagaimana semua umat manusia pada masa pemerintahan kerajaan Mesias itu? Ketiga, dengan apakah kita dapat mengalami masa kedamaian dan keselamatan agung yang dinubuatkan Nabi Yesaya? Kapankah itu akan terjadi? Oke, Amang Inang, demikian kita bisa memakai kesempatan ini untuk mendiskusikan dan merefleksikan teks ini. Silakan Amang Inang. Ya, silakan Amang Jarudin, sudah resen. Amang Pendeta. Silakan Amang Jarudin. Amang Pendeta sambil mungkin bisa bergeser ke handphone kali ya, Mang ya? Iya, saya sedang persiapkan. Oke. Ya, silakan Amang. Oke, saya bisa mulai? Ya, silakan Amang. Silakan Amang. Oke, jelas ya suara saya? Jelas, bagus. Oke, saya sih saya mengambil kesempatan ini sebetulnya ya tidak untuk langsung menanggapi apa yang kita renungkan apa nas malam ini. Tapi pertama-tama ya puji syukur karena Tuhan sudah memberikan berkat
yang sangat luar biasa, di mana tindakan rotablator, penguburan, dan kateterisasi serta pemasangan stent sudah berjalan sukses, ya, dan puji Tuhan juga sudah bisa kembali untuk menjalani pemulihan. Nah, untuk itu saya mau menyampaikan sama Amang Inang semua atas dua-duanya yang mendukung saya selama ini, ya, kurang lebih dalam masa 3 bulan. Ya, untuk Pak Bernat sebagai pendeta kita sangat banyak terima kasih. Ya, Amang Boru, BRH Putaran Utara, Inang Lince, Uda Robert Siagian, Amang Marwata Julu, Inang Evi, Inang Idoane, ya, terus Inang Murganda, dan dari kami Pendeta Ningrum, Amang Washington Sagala, Amang Lai Marbun, dan mungkin belum hadir di sini, ya, Paribanku Rosalia Simajuntak di sini Sabira, sama Inang Riana Purba, Paribanku Poltak Johansen Siahan, juga mungkin belum masuk Inang Vince, ya, dan juga beberapa orang lagi yang mungkin Pak Herbertus yang di anggota grup kita yang saling mendukung di dalam dua syafaat, dan itu memang manfaatnya kita sangat besar rasakan. Dan dalam kesempatan ini saya atas nama keluarga dan atas nama pribadi dan juga ada lagi Amang Ramli, mungkin udah masuk kali ya. Benar. Dan dari bantu Ramli, ya, suami, ya, semuanya atas nama keluarga, atas nama pribadi, ya, saya mengucapkan banyak terima kasih. Dan marilah kita tetap saling mendoakan, saling mendukung, saling menopang di dalam kehidupan kita masing-masing anggota yang ada di sini, dan juga tentu kita mendoakan saudara-saudara kita, anggota keluarga kita, dan juga yang perlu kita bawakan di dalam dua-dua syafaat kita. Dan sekalipun mungkin, ya, demikian saya mengucapkan rasa syukur dan terima kasih, kiranya Amang Inang bisa menerima dan memahami. Ya, sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih untuk Amang Inang, dan kiranya Tuhan memberkati kita. Terima kasih. Itu dulu yang saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Terima kasih. Ya, semakin sehat ya Amang Jarudin. Terima kasih, kita juga sudah boleh menjadi satu keluarga di dalam iman untuk saling mendukung, mendoakan. Semoga pemulihan segera terjadi dan kita semua juga boleh sehat-sehat semua. Ya, baik, silakan siapa yang akan memulai untuk menyampaikan refleksi. Amin. Yuk, silakan. Amang Huta Juru lagi lah duluan, atau Amang Sagala. Inang Lince dulu, udah lama Inang Lince nggak kita dengarkan. Iya. Pengertian firman Tuhan dari. Iya. Iya. Atau saya lah duluan kalau begitu. Oh, Amang Huta Julu lah, Amang Huta Julu silakan Amang. Open mic dulu Amang, open mic dulu Amang. Masih mute. Oke, saudara saya Amang Huta Julu. Yuk, silakan Amang Sintua Marwatal. Ya, biar hemat waktu kita, ya, karena ada dua syafaat. Apa yang saya tangkap dari pesan Nats ini, bahwa Raja Nameng itu kan kalau faktanya kan sudah datang dan akan kembali dalam
rangka penghakiman, ya. Itu kita tidak tahu, tidak ada yang tahu, hanya Bapak yang di Solo yang tahu. Oleh karena itu, pada saat zaman disampaikannya nubuatan ini, dan masa, saya tidak tahu persisnya Bang, berapa ratus tahun ini, kemudian kedatangan Yesus yang sebagai penebus dosa juru selamat itu. Kira-kira ada 500 tahunan nggak? Yaitu mungkin pertanyaan yang pertama. Kemudian tadi disampaikan bahwa ada perubahan atas kedatangannya itu. Artinya tadi disebutkan perilaku dari ayat 6 sampai ayat 8 itu kan, jadi yang kita bayangkan sifat-sifat kebuasan binatang itu menjadi berdamai mereka antar komunitasnya, kan ada ya apa yang kita lihat sekarang ini sepertinya perubahan itu dengan kedatangan Raja Damai, dan diharapkan begitulah nanti gambarannya kan, simbolisasi bila mana datang kembali, tetapi tetap datang kembali ini kan dalam kerangka penghakiman. Jadi yang jadi pertanyaan, perilaku perubahan atau pertobatan yang memberikan perubahan dari pesan Raja Damai atau kerajaan Mesias yang kita lihat sekarang itu sepertinya tidak kelihatan di dalam kehidupan kita 2000 tahun kemudian setelah Yesus lahir atau setelah Yesus datang ke dunia ini sebagai pembawa damai. Artinya sesi itu masih tetap berjalan, malah kadang-kadang kita lihat antara negara dengan negara sangat bertikai, mengakibatkan dampak yang sangat luas terhadap seluruh dunia. Jadi efek globalnya yang sampai kita rasakan sekarang, sepertinya tidak kelihatan perubahan yang disampaikan atau digaungkan atau diserukan oleh Raja Damai itu sampai saat kita sekarang ini 2000 tahun kemudian. Bagaimana kita untuk memahami ini ya Bang? Artinya bagaimana kita memahami agar pesan ini bisa dirasakan oleh orang-orang percaya pada saat ini. Ya mungkin setelah tahun berapapun itu nanti datang kembali itu kan kita tidak ada yang tahu. Tapi yang kita harapkan sebenarnya perubahan yang akan itu sama akhir, tetapi artinya belum tampak pada saat sekarang ini di zaman di tahun 2000-an ini, karena begitu banyaknya pergumulan atau banyaknya perubahan-perubahan atau bencana-bencana alam yang menurut hemat saya ini adalah pengetahuan Tuhan semua kejadian ini. Apakah kerangka untuk memurnikan orang-orang juga orang percaya yang egoisan karena materi, karena jabatan, sehingga dia menjadi mengingkari iman percayanya. Itu yang keadaan sekarang yang kita lihat pada saat di era tahun 2000 tahun kemudian setelah Juru Selamat itu lahir. Itu aja Mang yang bisa saya lihat. Sampai kapan dan atau bencana menyusul bencana berurutan kita rasakan terus sampai sekarang. Apakah ini sebagai pemurnian terhadap orang-orang percaya atau menjadi hukuman bagi orang-orang fasik
masalah ini. Udah boleh dipindah kayaknya beberapa filenya. Jadi lambat dia kerjanya prosesnya. Iya, ya, laptop saya udah harus di-upgrade ini. Udah ini sudah clear. Sudah. Lanjut Amang. Amang Hutajulu tadi sudah. Ya. Jadi untuk memberikan respon dari apa yang disampaikan oleh Amang Hutajulu, sesuai dengan nubuatan perjanjian baru di dalam kitab Roma, juga Rasul Paulus ada menyampaikan yang nubuat bahwa harus semua bangsa-bangsa lebih dahulu menerima Yesus Kristus, baru yang terakhir nanti bangsa Israel. Nah, jadi dari banyak kelompok orang Kristen di seluruh dunia ini sudah melihat gejala-gejala itu yang bagi orang Israel yang dianggap menjadi arah untuk membangun kembali bait suci yang ketiga. Kayaknya itu yang menjadi cita-cita bangsa Israel sampai hari ini, dan bahkan itulah yang mereka harapkan dukungan dari negara-negara superpower untuk bangsa Israel bisa mendirikan kembali bait Allah yang ketiga. Nah, tetapi dari konteks politik di seluruh bangsa-bangsa di dunia, ya ini juga menjadi ancaman untuk keamanan seluruh dunia ini. Karena ya tentu bagi pihak-pihak yang terutama negara-negara Arab dan Islam akan berupaya untuk menolak itu. Nah, jadi dari sosiopolitik dengan tafsiran dari kitab Roma, kayaknya mengarah kepada bagaimana Israel pada akhirnya juga akan menerima Yesus sebagai Mesias. Tetapi sampai sekarang mereka secara formal tidak menerima. Cuma ya memang ada kelompok-kelompok Kristen Yahudi atau Israel yang memang ke situ juga arahnya. Nah, jadi kita tidak mengerti apakah rahasia pekerjaan Tuhan ini juga sebagaimana prediksi atau tafsiran sosiopolitik dan juga kitab Roma. Tetapi yang terpenting bagi kita bahwa buat kita Kristus itu sudah final. Bahwa kedatangan Yesus yang pertama dulu dan yang kita nantikan pada hari kedatangan yang kedua yang dikatakan tidak ada yang tahu, ya biarlah itu juga memberikan kita sebagai spirit untuk tetap setia mengikuti Yesus kapanpun dia datang, tidak ada menjadi masalah bagi kita. Sepanjang kita sudah siap dan kita sudah tahu bahwa Yesus pasti akan datang kedua kali sebagai hakim yang akan menegakkan keadilan seadil-adilnya kepada semua pihak. Nah, saya pikir dengan pandangan iman seperti itu, kita tidak perlu terganggu atau terpengaruh dengan apapun kejadian alam ataupun peperangan ataupun juga di konteks sosiopolitik Palestina, itu tidak menjadi sesuatu yang krusial bagi kita karena kita sudah final bahwa kedatangan Kristus yang pertama itu sudah penggenapan. Yang kita nantikan adalah kedatangan Kristus kedua kali. Apakah nanti jadi bait Allah itu dibangun oleh bangsa Israel atau tidak? Itu tidak menjadi penghalang bagi kita. Yang penting tetap apa yang dikatakan oleh Yesus bahwa bait Allah yang diperbaharui oleh Yesus yang digenapi adalah tubuhnya sendiri yang sudah bangkit itu. Nah, jadi kita kan menuju kepada pembaharuan, dan itu minggu-minggu kemarin di dalam renungan firman Tuhan itu adalah bagaimana tubuh kita ini juga akan diubahkan. Apakah kita lebih dahulu melewati kematian sehingga tubuh kita ini busuk, atau tiba-tiba diubah ketika Yesus akan datang. Karena ketika Yesus datang kedua kali, tidak semua orang tunggu mati dulu. Tetapi ada orang yang hidup nanti ketika Yesus datang, tetapi akan diubahkan dalam seketika. Saya pikir dengan berpegang dengan ini, kita nggak akan terpengaruh dengan macam tafsiran dan prediksi sosiopolitik, atau pula dengan bagaimana kita melihat cara orang Israel memahami Mesias yang masih mereka nantikan itu, yang sampai sekarang mereka belum menerima Yesus sebagai penggenapan nubuatan para nabi itu. Saya pikir itulah sebagai pegangan referensi untuk kita selaku orang-orang Kristen. Demikian Amang Sintuang Marwata. Iya, Amang. Dibuka lagi mic-nya, Amang Sintua Hutajulu. Kalau mau ada lagi mau disampaikan. Ya, Amang Pendeta coba. Pikir, ya, cukup awal, cukup nanti cukup. Biar
Nah, durasi waktu kita ini terbatas dengan Oke, syafaat. baik. Yang berikut silakan. Saya boleh, Amang? Ya. Iya. Tapi Amang lihatnya ke kamera handphone nih harusnya, Amang. Soalnya Kamera handphone. iya. Ya. Soalnya Amang nggak ngeliat kami nih. Jangan ngeliat laptop lagi, Amang. Oke, saya dulu, Amang ya. Nanti Amang Siagian, Amang Robert Siagian mungkin nyambung lagi. Dan yang pertama tadi saya menarik Amang Pendeta singgung lagi PA kita minggu lalu, karena memang menurut saya ini ada hubungannya gitu. Dan saya mau ajak Huta-Julu tadi, syukur saya lebih dulu persilakan Amang bicara supaya saya bisa narik Amang lagi lebih dalam. Amang Pendeta juga penjelasannya tadi luar biasa, tapi saya mau ajak Amang Huta-Julu dan Amang Pendeta dan semua Amang Inang lebih dalam lagi, menarik lebih dalam lagi tentang firman Tuhan ini. Jadi betul kita menarik ini adalah kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali nanti, karena memang topiknya juga, temanya juga kedatangan Tuhan Yesus, kedatangan Raja damai itu gitu ya. Dan waktu saya mendengar Amang Huta-Julu bicara tadi, saya menunggu-nunggu supaya bagaimana nih supaya lebih cepat lagi Tuhan sebetulnya datang, karena kita sudah terlalu lelah sekali dengan pergumulan dunia ini ya. Perang, gempa bumi, bencana alam, walaupun memang tadi Amang Siagian bilang kita jangan terpengaruh dengan itu semua, karena Tuhan Yesus juga sudah bilang kamu tetap teguh dan jangan goyah gitu. Kemudian terus mengenai tadi Israel itu, Amang, saya nggak tahu apakah ada referensi lain mungkin mengenai acceptance gitu ya, penerimaan orang Israel hari ini terkait pribadi Tuhan Yesus sebagai Mesias dan Juru Selamat. Apakah memang seperti itu? Dan kalau seperti itu, saya pikir memang kerja kita harus lebih kuat lagi. Kalau dulu dari sana datang untuk mengabarkan Injil, Tuhan Yesus suruh dari sana untuk kabarkanlah Injil, sepertinya kita harus datang ke sana lagi supaya semuanya di sana itu ngerti gitulah. Dan juga di Yesaya ini kan tentang roh hikmat dan pengertian yang ditekankan oleh Yesaya. Jadi intinya begini ya, Bang Inang. Menurut saya memang kita semua orang Kristen harus berkontribusi sebesar-besarnya untuk mempercepat kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Tadi kemarin saya sudah baca ayatnya itu yang di 1 Petrus ya. 2 Petrus 3 itu, Amang. Ayat 10 sampai ayat 13. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Ayat 11, jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Nah ini ini lebih dalam juga harus kita mengerti tentang hidup yang suci dan hidup yang saleh ya, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Wah, jadi kita memang Petrus dorong supaya menjadi pribadi-pribadi warga gereja yang mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Dan saya mau bilang bahwa mempercepat kedatangan hari Allah ya itu lewat pertobatan yang betul-betul konsisten, yang seperti kita sudah dengar Amang Huta-Julu tempo hari mengatakan, dan saya baru tahu hari ini Amang, bahwa pesan utama dari Advent pertama itu tentang pertobatan. Tadi sih saya
ketepatan pendeta yang berkhotbah di tempat saya hari ini itu bukan pendeta dari HKBP, itu pendeta dari luar. Ketepatan pendeta dari resort dan dari distrik berhalangan hadir di gereja kami. Jadi ada gereja dari luar. Kemudian dia menjelaskan bahwa pesan utama dari Advent pertama itu tentang pertobatan. Dan memang kalau kita lihat atau kita baca epistel hari ini, kan Yohanes juga mengatakan tentang bertobatlah, begitu. Jadi kalau kita mau mempercepat kedatangan Tuhan Yesus yang kali kedua, ya kita semua ini harus bertobat. Bertobat dari apa? Saya harus bilang, Amang Inang, saya terlewat minggu lalu, di hari Minggu kita bicara tentang kemenangan oleh Yesus Kristus. Ternyata kemenangannya dari apa? Dari dosa-dosa kita, dan di ayat 1, 2, 3, 1 Korintus 15 itu disinggung tentang kitab suci. Saya terlewat ayat itu untuk meyakinkan Amang Inang supaya kita semua ini harus mengajak, pertama itu suami atau istri kita, dan itu memang harus betul-betul dikonfirmasi. Kamu sudah baca Alkitab belum hari ini? Walaupun memang jadi merbadai kita di rumah, Amang Inang. Tapi itu juga sudah diingatkan Tuhan Yesus. Sudah diingatkan Tuhan Yesus bahwa kamu akan dibenci. Tapi biarlah kita dibenci istri kita, biarlah kita dibenci suami kita, dibenci anak-anak kita, karena kita selalu ingatkan dia baca Alkitab setiap hari, supaya nanti, ini kan kita akan memulai tahun yang baru, memasuki ujung tahun Parhuriaun lagi kan. Dari sinilah kita persiapkan, supaya kalau nama kita di ujung akhir tahun yang baru nanti, di ujung tahun yang akan datang lagi nanti, nama kita disebut ruas namoding, kita sudah betul-betul meninggalkan teladan itu. Nah itu tadi yang Petrus itu ya, suci dan saleh. Supaya saya bilang sama istri saya, kamu harus baca Alkitab setiap hari, supaya kalau aku mati besok atau lusa, kamu itu nggak goyang gitu, kamu itu nggak kecewa sama Tuhan. Kamu harus baca Alkitab. Tapi ya memang jadi slack kami ya gitu ya. Tapi ya nggak apa-apa lah. Terserahlah dia mau benci atau mau apa, mau ribut kami misalnya, biarin aja begitu. Ketepatnya dia dengar juga di samping saya sekarang. Udah melompat dia. Gitu ya. Nah jadi Amang Inang juga seperti itu. Ini supaya mempercepat. Udah marah lagi dia. Nggak apa-apa, biarin aja. Ini untuk mempercepat kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Karena kita sudah seperti Amang Kutjulu tadi bilang, berat sekali ini gitu ya. Nah, jadi pertobatannya dari mana kalau saya bilang? Pertobatannya yang pertama, Amang Pendeta. Amang Pendeta beberapa waktu lalu saya singgung, Amang Pendeta sudah bertobat atau belum? Jadi pendeta yang bertobat adalah pendeta yang ingatin ruasnya baca Alkitab. Kalau boleh setiap hari. Nah, demikian juga Sintua gitu. Ruas juga harus jadi pembaca firman Tuhan yang rajin, yang tekun. Supaya apa, Amang Inang? Seperti yang diminta Yesaya tadi, roh hikmat dan pengertian. Nah, kita harus jadi beda, Amang Inang. Saya pelajarin lagi terus ini. Oh, beda. Orang saleh atau orang saleh lah saya bilangnya. Pada zaman Tuhan Yesus melayani, mereka itu baca Alkitab tapi nggak mengerti. Nggak mengerti. Sampai kemudian apa? Ketika ada perempuan berzina itu kedapatan berzina, ya mereka masih nanya, guru begini gitu kan, dan mereka nggak melakukan. Ada juga begini nih Amang Inang, baca Alkitab tapi kemudian memang melakukan hal-hal yang baik tapi tidak mengerti begitu. Nah sekarang yang Yesaya mau dorong ke kita supaya Tuhan lebih cepat datang adalah semua kita ini harus orang yang baca Alkitab, tekun, mengerti
mengerti dan harus berusaha dan mencoba memang mengerti, walaupun memang sulit. Seperti pengkhotbah minggu lalu itu, kita sulit menyelami pekerjaan tangan Tuhan. Ya, firman Tuhan itu juga kan pekerjaan tangan Tuhan begitu. Tapi kita harus berusaha dan mencoba, dan kalau kita mau berusaha dan mencoba, Tuhan akan berikan, kan, seperti yang dibilangkan kepada Timoteus itu, akan diberikan pengertian kepada kamu gitu. Kita baca nanti Timoteus 1 dan 2 itu lagi yang menginang. Nah, supaya apa? Kita dan melakukan. Nah, saya Amanginang, kalau kita baca ayat 10 dan ayat 11 Yesaya berapa ini tadi? 11. Yesaya 11 ini, begini katanya Amanginang ya. Saya baca lebih jelas. Izinkan saya agak lebih lama lagi bicara Amanginang. Gini, ayat 9 dan ayat 10. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus, sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan, ya. Seperti air laut yang menutupi dasarnya. Ini saya mengerti, seperti air laut yang menutupi dasarnya. Inilah kenapa kita harus baca Alkitab itu utuh. Seperti juga air laut yang menutupi dasarnya. Jadi nggak ada 1 senti pun, 1 inci pun, 1 senti pun, 1 mili pun dasar air laut yang nggak ditutupi oleh air laut itu. Seperti itulah kita harus baca Alkitab. Nggak boleh terlewat satu kata pun firman Tuhan itu. Ayat 10. Maka pada waktu itu Taruk dari pangkal Isai akan berdiri sebagai panji-panji bagi bangsa-bangsa. Dia akan dicari oleh suku-suku bangsa dan tempat kediamannya akan menjadi mulia. Saya mau bilang sampai hari ini pun firman Tuhan ini masih bekerja, Amanginang. Kita harus sepakat pada hal itu bahwa Taruk dari pangkal Isai itu masih hadir, masih firman Tuhan ini masih bekerja sampai hari ini. Siapa itu ya kita ini. Sekarang mau nggak kita seperti Taruk sebagai, mau nggak kita seperti atau sebagai Taruk dari pangkal Isai masa kini yang akan berdiri sebagai panji-panji bagi bangsa-bangsa. Dia akan dicari oleh suku-suku bangsa dan tempat kediamannya menjadi mulia. Nah, mau nggak kita? Nah, jadi tadi pagi saya bilang sama istri saya bahwa orang yang akan dicari-cari Tuhan pada kedatangannya yang kedua kali, yang pertama-tama adalah orang yang baca Alkitab, mengerti firman Tuhan, dan melakukan firman Tuhan. Saya keras bilang, kalau tidak baca Alkitab sama sekali, apalagi, dari jauh, Tuhan akan melihat kita itu seperti apa. Saya bilang seperti ular beludak lah kita lihat Tuhan dari jauh. Jadi dari jauh itu kita sudah dipasiding gitu. Sudah dipasiding karena kelihatannya seram kayak ular beludak seperti disampaikan oleh Yohanes di epistel hari ini Matius 3 itu. Nah, jadi saya bilang orang yang supaya apa ya saya bilangnya? Intinya begitu. Intinya adalah kalau kita mau bertobat hari ini adalah berangkat dari firman Tuhan, ya semua jadi kunci. Kita bisa jadi kunci, sintua jadi kunci, pendeta jadi kunci, jemaat jadi kunci. Semua harus punya roh hikmat dan pengertian. Apalagi ya tadi yang di ayat 2 dan 3 itu ya, sebentar. Dikatakan roh nasihat dan roh dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Wah, kalau ini nggak ada Amanginang ayat 2 ini sama kita, udahlah kita karena tadi disinggung Amang ayat kita minggu lalu, ya mungkin kita mati dulu lah. Entah kapan kita ketemu lagi ujung tahun Parhuriaon, nama kita dipanggil dulu ruas namoding tahun itu, dan Tuhan Yesus belum datang kedua kali. Karena apa? Ayat 2 ini nggak ada sama kita semua. Makanya saya hari ini Amanginang melihat pergumulan saya sekarang ini, saat ini, wah Tuhan, kayaknya kalau Tuhan Yesus datang malam hari ini seperti pencuri yang di 2 Petrus itu, waduh, Tuhan mungkin nggak cari-cari saya ini. Mana
si Kumto Marbun, Ricardo Marbun, langsung masuk ke surga. Nggak gitu mungkin Tuhan hari ini. Saya dicari. Nah, tapi selagi, nah ini yang menginang ayat bulanan Almanak HKBP itu luar biasa sekali, tiki parasian gitu ya. Waktu perkenanan Tuhan. Jadi hari-hari ini waktu perkenanan Tuhan bagi saya sekali lagi supaya betul-betul konsisten dalam pertobatan, saya memang harus berdiri teguh, jangan goyah gitu ya, berdiri dengan teguh, jangan goyah, berusaha untuk mengejar keselamatan itu dan ya begitulah supaya kita lah begitu termasuk orang yang belum mati ketika kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Itu mungkin memang yang bisa saya bagikan. Intinya adalah kita harus berusaha mempercepat kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Terima kasih, Amang. Baik, Amang Washington, silakan Amang. Ya, terima kasih Amang Inang. Kalau saya dengar ini apa yang disampaikan oleh Amang Marbun ini, kita menjadi susah semua. Saya kira menjadi sulit yang beragama ini. Jadi kita sebenarnya kalau menurut pengalaman saya, pesan yang kita terima mulai dari kita menjadi orang Kristen, ya sebenarnya simpel-simpel aja. Menjadi orang baik lah. Dan itu tujuannya, kita semua menjadi orang baik. Seperti apa yang digambarkan selama hidup kita menjadi orang Kristen itu kan sudah sangat jelas ya. Pertama, hukum Taurat itu sebagai alat untuk acuan kepada kita menjadi orang baik. Ya, tapi tidak menyelamatkan karena memang hukum Taurat itu tidak pernah bisa menyelamatkan. Yang menyelamatkan hanyalah bahwa kita menerima belas kasihan itu, menerima anugerah itu. Dan setelah kita menerima anugerah itu, kita percaya bahwa kita telah diangkat menjadi anak-anak Tuhan. Kita percaya menjadi anak yang telah diangkat menjadi Tuhan, berarti kita dimampukan melakukan hukum Taurat itu. Dan kalau kita tidak mampu, yang sudah berusaha untuk melakukannya, tapi banyak hal yang menjadi tantangan bagi kita, ada anugerah. Ada anugerah, tapi bukan kita hanya anugerah itu sudah diberi, tapi kita diperkenankan. Jadi kalau seperti kata Amang Marbun, mempercepat kedatangan Tuhan, kita nggak bisa, apa daya kita, sebaik apapun kita, dan kita berusaha untuk mempersingkat kedatangan Tuhan itu udah sesat. Nggak ada itu. Mungkin ada di zaman di teroris Jepang itu dengan cara membunuh supaya mempercepat kedatangan Tuhan. Itu sesat ya. Jadi kita kalau soal kedatangan Tuhan itu kita ya memang kita menantikan, merindukan seperti orang Advent bilang bersama-sama kita pada waktu fajar bangkit. Nah, seperti itu kan. Jadi itu pun ya kita kedatangan Tuhan itu dianggap ya udah biasa-biasa, entah kapan pun datangnya datanglah. Nah, ya kan entah waktu kita masih hidup, entah apa gitu apa. Kita kan nggak inilah, artinya kita nggak usah kita pikir-pikirin lagi tuh soal kedatangan itu, bukan bagian kita itu. Tapi yang bagian kita adalah bagaimana kita seperti apa yang diperintahkannya, menguduskan diri, senantiasa taat kepadanya. Kemudian mengenai gambaran tadi yang ada di Yesaya itu, mengenai satu tempat yang penuh dengan damai, dengan gambaran yang sangat indah itu, bagaimana anak-anak memasukkan tangannya ke sarang ular, tapi nggak dipagut, apa semua betul-betul damaian, cinta kasih. Sebenarnya kalau menurut saya, penafsiran saya, bagaimana dunia ini sebenarnya akan seperti itu. Bahwa memang firman itu disampaikan ke dunia ini bagaimana
supaya dunia ini bisa penuh damai, perkelahian lagi, tidak ada yang mencuri, tidak ada yang itu semua, karena semua udah sejahtera. Sebenarnya itu bisa, tapi orang merasa bahwa berkat Tuhan itu tidak cukup melimpah untuk manusia ini. Kan itu yang bikin. Sehingga ada orang memperkaya diri, sehingga seperti Indonesia lah. Kalau kita lihat para pejabat-pejabat itu, orang-orang yang ada kuasanya atau ada modalnya, mereka malah berusaha untuk malah memperkaya diri sendiri. Bernegosiasi sampai Jokowi diajaknya negosiasi untuk dapat memperkaya dirinya. Tapi karena Jokowi nggak mau bernegosiasi, akhirnya dia membenci Jokowi, akhirnya dia jadi lawan politik. Seperti itu. Jadi karena ada banyak orang yang memperkaya diri sendiri merasa bahwa dia harus memperkaya diri sendiri karena takut gitu, kelaparan atau takut miskin, sehingga dia harus atau takut tidak berkuasa dengan banyak uang dia berkuasa. Jadi itu yang bikin, padahal sebenarnya apa yang digambarkan oleh ajaran Kristen untuk semua merasa cukup anugerah Tuhan itu, sehingga sebenarnya semua cukup. Tapi yang paling aneh seperti sekarang di dunia ini terjadi peperangan antara ini dan ini semua. Tapi sebenarnya kalau berpikir seperti Jokowi, kalau kita nggak perang, kita nggak susah lah. Kalau kita nggak begini, kalau kita saling membantu, kita nggak inilah. Kalau sekiranya sama-sama terwujudlah ini firman Tuhan, terwujud kasih, terwujud damai. Salah satu contoh saya katakan lah ya, di Amerika ini, kan semua online pembelian barang, dan umumnya orang beli online, artinya lebih banyak lah. Kalau makanya Amazon itu begitu berkembang pesat, bahkan juga seperti yang di Cina, apa itu yang si John May itu dengan perusahaannya, dengan online sistem semua tradingnya. Jadi di Amerika ini nggak ada pencuri, barang-barang orang dikirim diletakkan depan rumah, itu nggak ada yang ngambil itu, karena semua orang takut bahwa itu mungkin ada CCTV, dan memang orang nggak pengen kalau orang misalnya di Amerika ini pindah rumah, dia barangnya nggak bisa dibawa, ditinggalkannya di luar itu bagus-bagus, mereka tinggal ngambil. Jadi itulah tingkat kemakmuran yang tinggi, artinya walaupun banyak di sini juga homeless, itu kan faktor kemanusiaannya, kenapa dia homeless, kenapa dia drug gitu kan. Tapi banyak sekali juga orang homeless di daerah yang di dalam negara yang makmur ini. Kalau kita lihat sepanjang San Francisco, Los Angeles, itu banyak kali orang-orang berkemah di kota. Bukan berkemah di hutan di sana, dia berkemah di kota dengan pakai tenda. Kemudian sepanjang pantai itu banyak rumah, mobil-mobil yang menjadi rumah homeless. Jadi di negara makmur pun terjadi hal seperti itu. Kenapa? Ya itu tadi, bagaimana firman Tuhan telah diterimanya, bagaimana dia hidup menderita, tapi bicara tak berusaha, tidak menjadi homeless, tidak menjadi masuk ke drug, kan? Jadi sebenarnya kalau firman Tuhan itu betul-betul dijalankan oleh semua bangsa di dunia ini, nggak akan ada lagi terjadi perang. Semua sudah diciptakan oleh Tuhan, ciptaan Tuhan sudah sempurna. Jadi tidak ada lagi yang mungkin seperti yang dalam itu tadi, bahwa memang ular nggak mau lagi mati, atau harimau, orang di padang rumput, seperti itu bisa ya. Tapi kita di dunia ini kita tetap mengharapkan itu, bagaimana kalau semua orang dalam yang tinggi, dan semua negara-negara ini dikelola dengan baik, sehingga di dunia ini memang firman Tuhan itu sudah betul-betul orang menerima firman Tuhan itu, orang yang yakin sekali bahwa dengan firman Tuhan itulah, kalau kita katakan ya, seperti orang-orang orang yang sekarang orang Islam menghendaki menjadi negara Islam, kan itu merasa menganggap bahwa dengan Islam semua jadi damai, semua jadi baik, semua jadi artinya dengan ajaran Islam itu akhirnya semua menjadi baik seperti apa gambaran mereka. Padahal kita lihatlah
mereka sama mereka saling membunuh ya kan, saling menghabisi, dan dalam sejarahnya juga saat mereka memang saling membunuhnya, ceritanya dari awal sampai sekarang terusnya mereka saling membunuh. Tapi mereka menganggap bahwa ajaran mereka itu akan menyelamatkan dunia ini. Saya kira terbalik. Ya, kalau kita menerima ajaran Tuhan semua di dalam Injil itu, semua sebenarnya kalau seandainya betul-betul mengimani semua pihak seperti yang kata Mang Marbun, itu tercapai, saya kira. Nggak perlu lagi, kalau kita lihat peliharaan-peliharaan seperti Panangga yang kita latih dengan baik, sangat baik sekali. Artinya nggak pernah dia menggigit orang, atau mungkin dia bisa nyalam-nyalamin para tamu. Seperti ada juga di sini banyak Panangga yang bisa nyalam-nyalami tamu, bisa dan bahkan diadopsi jadi anaknya. Bahkan diadopsi jadi anak. Jadi kemungkinan itu bisa jadi menyalahi kodrat ya, bisa jadi baik semua gitu. Dan itu saya kira memang saya mungkin banyak dalam pikiran saya, tapi saya respon dulu. Saya sampaikan. Pendeta boleh biar saya dulu dari dua kutub ini. Saya mau menyampaikan ada tensi memang di tengah-tengah percaturan politik dunia ini. Sepertinya ada gerakan-gerakan tertentu, kalau saya sendiri ada kecurigaan ya, Zionisme internasional itu bekerja dalam proses politisasi kekuatan-kekuatan ekonomi dunia, sehingga ada kecenderungan untuk orang datang ke Yerusalem dengan tensinya Israel untuk membangun kembali Bait Allah yang ketiga itu. Dan saya waktu ke Yerusalem pun sebenarnya berteriak dalam hati, mengatakan kepada Tuhan dalam hati saya, sudah gila semua orang-orang ini karena agama. Nah, ada itu gerakan Zionisme internasional yang terselubung di dalam program-program sosial ekonomi untuk orang datang ke Yerusalem, yang mirip-mirip dengan tetangga kita yang akhirnya ya naik haji itu menjadi proyek apa itu ya? Proyek sorga sorga ya, angin sorga lah gitu ya. Nah, tetapi kalau kita berpegang kepada apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, itu yang saya katakan tadi, enggak usah kita terganggu lagi dengan tensi-tensi politik, ekonomi. Ya lihat aja lah, jujur lah ya. Dunia ini kan boleh dikatakan 70 atau bahkan sampai 80% itu kan dikuasai Yahudi. Yahudi itu juga mereka bukan orang yang beriman itu, bukan orang yang percaya, banyak justru yang ateis itu. Mereka punya kekuatan ekonomi yang raksasa, bahkan inilah mereka yang menguasai dunia ini. Tetapi mereka itu bukan orang yang percaya itu. Di Israel itu saja yang saya waktu itu sama Marga Sagala di sana itu, dia katakan paling banyak 25% ini orang Yahudi beragama, lain itu ateis itu katanya. Nah, jadi gerakan-gerakan seperti ini cenderung untuk mempengaruhi dunia dalam maksud politik dan ekonomi. Nah, tetapi Alkitab kita sebenarnya sudah tuntas. Nah, itu yang saya katakan tadi, kalau Yesus mengatakan kutuk kepada bangunan Bait Allah itu 2 batu pun tidak akan ada bertindih, ya karena itu menjadi proyek dan itu agama diperpolitisir, dia jadi alat ekonomi dan alat politik. Dan ini yang merusak dunia ini. Dan saya pikir sudah final apa yang dikatakan oleh Yesus dengan dia menangisi Bait Allah dan dinubuatkan, dan itu terjadi. Dan dalam 3 hari akan dibangunnya, yaitu Tuhuri. Nah, jadi sebenarnya relevansi dari apa yang dikatakan nubuatan para nabi perjanjian lama dan Yesus sebenarnya sudah digenapi di dalam gereja sebagai tubuh Kristus. Cuma ini tadi, ini menjadi bandul yang berlebihan kalau saya mengatakan justru gereja sekarang ya kembali lagi kepada bentuk-bentuk formalisme agama. Jadi kita ini jatuh lagi kepada organisasi, kepada jabatan, kepada materi, kepada uang, bukan lagi kepada misi memberitakan Injil.
Setuju, Amang. Nah, justru ini sebenarnya yang kita harus tekankan, harus menyadarkan gereja masa kini supaya bertobat. Gereja jangan lagi mengikut-ikut gaya-gaya dunia ini. Setuju. Nah, jadi ini sebenarnya yang Yesus mau supaya penggenapan itu ya kapan saja ya terserah dia mau datang kapan, tetapi ya seperti Martin Luther katakan, kalaupun aku tahu besok hari kiamat datang Yesus kedua kali, saya tidak akan berhenti untuk menanam bibit ini. Hari ini aku akan tetap melakukan tugasku. Karena sudah tuntas bahwa kedatangan Kristus kedua kali itu kapanpun tidak menjadi masalah. Tetapi dia tetap melakukan kewajibannya sebagai orang percaya. Nah, jadi saya pikir dengan berpegang kepada ini, banyak sekali memang persepsi-persepsi orang tentang hari kiamat lah, tentang kedatangan Kristus kedua kali, dan macam-macam gambaran yang dibuat. Dan bahkan dengan tensi-tensi politik ekonomi yang berselubungkan agama semua itu. Nah, kenyataan kita ini sekarang sajalah contohnya. Gereja dalam berbagai latar belakang aliran dan organisasi ini aja belum bisa satu arah dengan satu visi memandang penggenapan nubuatan tentang Mesias ini. Masih banyak sekali kan. Nah, artinya kita ini sendiri juga belum bertobat, dan bahkan lebih jauh lagi lari bandul itu menjadi lebih jauh, bukan di garis tengah kita ini. Nah, karena itu sebenarnya suara kenabian yang harus diberitakan adalah pertobatan buat gereja supaya jangan meniru-niru gaya dunia ini. Dan apalagi ya kalau ya itu yang saya katakan, kalau pernah Amang Inang ikut Sinode Godang HKBP itu, wah bagaimana itu, kok pendeta, kok orang-orang rohaniawan mampu bersikap seperti itu. Makanya jujur kalau saya pribadi mengatakan orang kagum dengan orang-orang terpilih dalam proses seperti itu, saya boleh katakan udah ada gangguan jiwa itu. Artinya iya. Nah, artinya bagaimana kita sebagai orang yang sudah tuntas tentang nubuatan kedatangan Kristus, ya kapan saja nggak masalah. Yang penting sudah di dalam roh dan kebenaran, dan gereja sebagai tubuh Kristus ya kita jaga, jangan kita juga berperilaku sama dengan organisasi politik di dunia ini. Nah, jadi saya pikir dengan tafsiran-tafsiran yang macam-macam itu, ya kalau hari ini juga nubuatan Nabi Yesaya itu sudah digenapi, tapi kita nggak mau hidup dengan damai dan tidak mau memberlakukan kedamaian di dalam Kristus itu, ya sehingga di dalam persekutuan orang yang dikatakan gereja, orang-orang yang rohani, ya tetap juga orientasinya kepada uang, materi, kepada ya perilaku-perilaku kedagingan dan dunia ini juga lagi. Oke, jadi saya pikir apa yang disampaikan Amang Washington itu, apalagi dengan melihat kenyataan bagaimana di Amerika ya, itu sebenarnya jiwa Kristen itu sudah ada, tetapi sayang itu justru ketidakpedulian yang banyak di situ karena kesejahteraannya barangkali ya. Dan negara Amerika juga ya mengandalkan kesejahteraan, justru menindas negara-negara kecil juga, merampok juga kan. Ya, Indonesia juga kan dirampoknya juga. Iya. Dari Freeport. Ya. Sebelum Amang Robert, saya boleh 3 menit tambahan dulu, Amang. 3 menit. Yo, silakan. Amang Robert, sabar dulu Amang ya. Nah, yang saya mau masuk dengan cara lain tentang apa yang disampaikan oleh Amang Pendeta. Intinya adalah jangan sampai salah mengerti, Amang. Jangan sampai salah mengerti. Kita mengambil atau melangkah atau menjalankan kekristenan kita dengan salah pengertian. Kita pikir, makanya tadi saya karena Amang Sagala sampaikan tentang kondisi yang di Amerika, di mana orang semuanya berbuat baik. Saya berdoa Amang, mereka pun berbuat baik sudah dengan berangkat dari firman Tuhan juga. Sampai apa? Ketika mereka sudah melakukan perbuatan baik itu, sampai mereka juga mengeluarkan Injil gitu loh dari mulutnya, walaupun Injil ini nggak mesti keluar, misalnya ada orang homeless lah misalnya di Amerika, kemudian mereka khotbahi mereka, kamu sudah kenal Tuhan belum, sudah begitu, sudah bertobat belum? Karena kalau nggak salah di Yesaya itu juga diingatkan supaya kamu juga nggak di jalan-jalanan mengabarkan Injil. Saya lupa di mana ayatnya, tapi diingatkan oleh Yesaya kalau tidak salah ya. Supaya kamu jangan di jalan-jalan itu orang bertobat.
mengkhotbahi orang. Nanti saya akan cari ayatnya. Nah, maksud saya adalah kita jangan ada di tengah, kita ada melewatkan yang di tengah-tengah itu, Amang. Ada orang baca Alkitab, Mang, tapi kemudian dia melompat dengan melakukan semua yang baik, tapi lupa untuk mengabarkan Injil, untuk menceritakan Injil itu. Kalau saya memang bilang, apalagi karena sudah mampu misalnya melakukan hal-hal yang baik, yang luar biasa dengan bantuan-bantuan di sekitar dia, dia harus tetap minta berdoa supaya mampu juga mengeluarkan Injil itu. Dan saya bilang pertama-tama memang di keluarga aja, di suami istri aja sama anak-anak. Jadi Amang, soal seperti Amang Marbun, mikir seolah-olah di dalam rumah tangga itu tidak dikabarkan Injil. Jadi seolah-olah Amang Marbun, bagaimana ya? Loh, faktanya apakah tidak dalam setiap kita rumah tangga orang Kristen, ya, katakanlah orang Batak ya, begitu anaknya bisa sekolah minggu, nggak ada yang nggak sekolah minggu, kecuali yang betul-betul sangat fatal gitu ya. Bukan artinya udah betul-betul nggak ada. Jadi seperti Amang Marbun merasa bahwa kita ini semuanya nggak baca Alkitab. Sudah berkali-kali kita katakan bahwa agenda itu ada untuk menonton baca Alkitab. Makanya dalam seperti Amang Marbun terlalu menekankan seperti itu, sangat mengganggu juga. Bahkan Amang Marbun mengatakan bahwa inang Marbun sendiri nggak suka dengarnya gitu. Jadi artinya secara umum bahwa baca Alkitab, mendengar Alkitab atau baca renungan, itu semua sudah hidupi semua. Anak-anak kita, cucu-cucu kita, begitu dia bisa berdoa, kita suruh berdoa atau metahuan itu udah mereka nyanyikan itu. Anak-anak saya dulu begitu ngomong, udah diajari metahuan. Cuma begini Bang Marbun, bagaimana mereka dapat mengenal betul apakah sebenarnya larangan-larangan itu, dan kemudian bagaimana kita mengisahkan kisah-kisah dalam Alkitab itu semua. Karena saya dulu, opung saya itu dulu sudah jadi situa Herman Nabi Tupulu. Saya dulu hidup di Balige kan, lahir di Balige walaupun saya marga Sagala. Jadi opung saya itu situa, dan dia ada banyak meninggalkan buku-buku walaupun saya nggak sempat melihat opung saya. Udah duluan dia. Tapi banyak buku-buku ditinggalkannya, dan tante saya juga ya ikut-ikut nyanyi-nyanyi lah, jadi guru sekolah minggu juga dulu waktu saya masih anak sekolah minggu di Balige. Jadi pada umumnya semua orang Batak saya kira pasti akan baca Alkitab, pasti ini. Tapi bagaimana mereka mengerti itu? Bagaimana mereka menggali firman itu untuk memperoleh makna tuntunan dalam hidupnya. Dan semua saya kira orang Batak makanya maju-maju karena itu. Walaupun banyak pengaruh adat sih, pengaruh budaya orang Batak memang banyak terberkati saya kira karena itu. Dan bahkan ada istimewanya mungkin kalau orang bilang Galilea dengan Danau Toba itu sama. Artinya lingkungan itu dengan lingkungan Danau Toba itu membawa orang Batak menjadi lebih mungkin cerdas atau apa lah nggak tahu, tapi memang gennya saya kira dari seluruh rakyat bangsa Indonesia ini juga saya kira bukan muji-muji orang Batak lebih istimewa saya kira ya, bukan muji sendiri nih, tapi kita lihatlah bagaimana kalau misalnya kita dulu waktu masih kerja, kalau saya dikasih perusahaan untuk ikuti seminar, umumnya yang bertanya itu orang Batak, dan pertanyaan itu lebih kencang gitu ya. Tapi saya kira itu memang nambahannya. Saya tambah Mang ya, tadi dipotong Mang. Jadi tadi saya belum selesai. Jadi pengertian itu menurut saya Amang penting sekali. Makanya saya juga sama istri saya, kalau kamu baca, coba kamu bagikan juga pengertian kamu ke saya. Jadi nggak asal baca saja.
pengertian itu memang betul-betul perlu penting. Makanya tadi juga di Yesaya itu kan dibilang roh hikmat dan pengertian ada padaku gitu ya. Dan begini Amang, di toko buku banyak kali penafsiran-penafsiran yang bisa kita buka gini, dari Amang. yang ahli. Maaf, Amang, saya potong langsung Amang ya. Sampai kemudian kalau kita baca di Ibrani itu memang supaya sesama kita ini nggak saling mengajar gitu loh. Nggak saling mengajar lagi. Nah, tapi kan hari ini kita harus mengajari orang lagi supaya jangan selingkuh, jangan berzina, jangan lihat pornografi, jangan mencuri. Sampai hari ini kita masih mengajari orang, Amang, untuk hal-hal seperti itu saja gitu. Artinya apa? Kita belum selesai soal firman Tuhan ini. Gitu. Kenapa ada orang Kristen sudah baca Alkitab tapi selingkuh? Karena dia nggak mengerti. Kalau dia mengerti firman Tuhan, dia nggak akan selingkuh, Amang. Gitu loh. Dia nggak akan korupsi kalau dia pejabat. Dia nggak akan melakukan kecemaran yang lain-lain begitu ya. Tapi kenapa sampai hari ini kita masih ngajarin orang supaya jangan berbuat dosa? Padahal kalau semuanya mengerti, jadi garis bawah ya Amang pengertian itu. Saya baca itu pengertian Tuhan itu. Kalau Amang baca lagi perumpamaan tentang penabur itu, wah itu luar biasa, Amang. Bagaimana Tuhan Yesus menuntut kita supaya mengerti. Jadi nggak asal baca. Kita baca, tapi kemudian kita melakukan hal yang baik memang, Amang. Menolong semua orang sebanyak-banyaknya kita tolong. Tapi kemudian kita nggak bisa mengeluarkan firman Tuhan itu. Dan saya pikir firman Tuhan itu hari ini betul-betul kita harus keluarkan gitu ke orang-orang di sekitar kita. Nggak cukup lagi dengan perbuatan baik. Kalau dengan perbuatan baik saja sudah cukup, ya saya nggak tahu Amang Inang yang lain apakah setuju, karena tadi juga saya di khotbah itu dibilang ya, tiga agama itu ya, Samawi itu ya, Yahudi, Kristen, dan Islam itu ya, tentang perbuatan baik, ya enggak, perbuatan baik saja nggak cukup gitu loh. Itu sih. Dan yang kedua, inilah tantangan buat saya, Amang Inang, sebetulnya ya, dalam hal ini. Saya lihat ada orang bisa melakukan hal-hal yang luar biasa, menolong orang susah di luar sana. Saya berdoa kiranya memang mereka karena mengerti firman Tuhan juga gitu ya. Mereka baca firman Tuhan. Jangan sampai mereka menolong berbuat baik, tapi nggak pernah baca firman Tuhan. Nah, sebaliknya saya sudah baca firman Tuhan, sudah cukup mengerti lah saya bilang firman Tuhan, tapi saya nggak bisa berbuat seperti yang leluasa mereka. Tapi dalam hal ini kita juga sudah belajar kan beberapa waktu lalu di Mazmur itu, ya nggak gitu juga gitulah. Itu sih Amang. Oke, coba dari teman yang lain supaya membuka kembali cakrawala. Ya, silakan Amang. Amang Robert Siagian dari tadi sudah resen. Oh ya, silakan udah. Iya, oke, terima kasih. Ya, mungkin saya yang ringan-ringan saja barangkali ya. Yang pertama, saya kira bagi kita sudah jelas apa yang bacaan kita tadi ya, bahwa nubuatan dari Nabi Yesaya ini adalah untuk menubuatkan kedatangan Sang Mesias. Itu sudah pasti ya. Kemudian, bagi kita orang Kristen, Mesias sudah datang 2000 tahun yang lalu. Iya. Jadi biarpun kita ada Advent 1, Advent 2, itu kan hari peringatan saja kedatangannya gitu ya. Peringatan saja. Sebetulnya 2000 tahun yang lalu sudah datang ya, sudah datang itu. Yeah. Nah, jadi kita tidak dalam posisi menunggu kedatangan Mesias lagi, hanya memperingati saja, merayakan ya. Tetapi kita juga di pihak lain, kita juga menanti memang, yaitu menanti kedatangan yang kedua, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Ya. Itulah posisi kita sebagai orang Kristen. Betul. Memang bagi orang Israel atau Yahudi ya, ini Mesias ini belum datang. Belum. Mereka tidak anggap Tuhan Yesus sebagai Mesias karena mereka tahu persis gitu ya. Itu kan anaknya Yusuf itu tukang kayu gitu.
Gimana mau Mesias seperti itu? Tidak ada nabi dari Galilea katanya. Jadi mereka tidak mau terima sebagai Mesias. Jadi oke, itu urusan mereka lah ya. Mereka tidak terima ya. Tapi bagi kita orang Kristen, Mesias sudah datang 2000 tahun yang lalu. Dan kita sedang dalam posisi menanti kedatangan Mesias yang kedua kalinya. Jadi itu mungkin yang pertama dulu. Kemudian yang kedua, tadi Amang Hutajulu mengatakan berapa ratus tahun, 500 tahun ya, sesudah itu nubuatan, begitu kata Amang Hutajulu tadi ya. Jadi Nabi Yesaya ini bernubuat sekitar 700 tahun sebelum Masehi. Sekitar 700 tahun sebelum Masehi. 700 tahun. Iya, jadi digenapi ya 700 tahun kemudian Tuhan Yesus juru selamat kita, juru selamat dunia. Sang Firman, Sang Logos yang inkarnasi menjadi manusia untuk membebaskan kita dari kuasa dosa, kuasa maut, dan kuasa iblis. Nubuatan Nabi Yesaya tentang penghukuman bangsa Israel itu digenapi, bukan Israel, sebetulnya Yahudi ya, bangsa Yahudi, digenapi tahun 605 sebelum Masehi. Jadi Nebukadnezar datang dengan tentaranya, itu diserang kerajaan Yehuda, dan ditawan itu orang-orang Yehuda itu, orang-orang Yahudi, pemuda-pemuda pilihan seperti Daniel CS, Abednego, Sadak, Mesak ya, itu di dalam pembuangan termen pertama itu pada tahun 605 sebelum Masehi. Itulah penggenapan hukuman yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Dan pembuangan yang kedua masih berlangsung terus lagi tahun 597 sebelum Masehi. Di situ 10.000 tawanan dibuang ke Babel. Nah, di situlah termasuk Nabi Yehezkel. Saat itu Nabi Yehezkel masih umur 17 tahun. Dibuang dia. Makanya Nabi Yehezkel itu bernubuat itu di Babel itu. Di pinggir sungai lah kadang-kadang di mana gitu ya. Dia dibuang ke sana bersama 10.000 tawanan orang Yehuda. Kemudian gelombang yang ketiga yaitu pada tahun 586 sebelum Masehi. Disinilah dihancurkan bait Allah, dibakar. Yerusalem dirontokkan semua, dirubuhkan semua tembok-temboknya itu. Hancur luluh pada gelombang yang ketiga ini. Jadi kemudian nanti dengan kuasa Allah menggerakkan Kores, membebaskan kemudian dari pembuangan di Babel itu, orang Israel dibebaskan, itu pada tahun 535. Jadi dihitung dari pembuangan pertama sampai kepada pemulangannya itu memang pas 70 tahun. Pas 70 tahun. 605 sebelum Masehi sampai ke 535. Mereka gelombang pertama. Ini juga ada gelombang-gelombangnya. Termasuk nanti yang berikut-berikutnya Nehemia dan sebagainya ya. Jadi seperti itu nubuatan yang digenapi. Jadi bukan 500 tahun yang Mang Hutajulu, tapi 700 tahun ya digenapi. Mesias itu lahir ya. Dan nubuatan penghukuman itu, yaitu tadi saya sudah jelaskan ya. Kemudian yang ketiga, benar apa yang disampaikan oleh Amang Pendeta Bernard tadi itu, bahwa pada akhirnya bangsa Israel akan diselamatkan. Biarpun mereka itu sampai sekarang ini tegar tengkuk luar biasa, pada akhirnya mereka akan diselamatkan. Saya baca referensinya ya. Saya ambil dari Roma 11. Saya mulai dari ayat 25 ya. Dikatakan di sini. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk.
Dengan jalan demikian, seluruh Israel akan diselamatkan seperti ada tertulis. Dari Sion akan datang penebus. Ia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub. Jadi itu Rasul Paulus sudah menuliskannya itu, menubuatkannya itu bahwa pada akhirnya bangsa Israel akan diselamatkan. Mereka akan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kemudian kaitannya dengan bait Allah itu. Jadi betul apa yang disampaikan oleh Amang Pendeta tadi, Amang Pendeta Bernard, bahwa bagi kita orang Kristen, biarpun orang macam-macam sekarang yang sudah ditemukan lembu merah lah, apa segala macam lah, termasuk sebetulnya Perdana Menteri Israel itu yang terakhir sebelum Naftali sekarang, dia sudah menggagas untuk pendirian Bait Allah ketiga. Tapi itu urusan mereka lah, urusan mereka ya. Bukan urusan kita. Bagi kita itu tidak penting sama sekali. Tidak penting sama sekali Bait Allah yang ketiga. Betul. Dan kita tahu bahwa Bait Allah kedua diizinkan Allah untuk dihantarkan oleh Jenderal Titus dari Kekaisaran Romawi pada tahun 70, karena Bait Allah yang baru sudah datang 70 tahun sebelumnya, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Itulah Bait Allah. Tadi Amang Pendeta sudah mengatakan bahwa rubuhkan ini Bait Allah ini dalam 3 hari saya akan bangun. Maksudnya menunjuk kepada tubuhnya yang akan dimatikan dan dibangkitkan dalam hari yang ketiga, pada hari yang ketiga. Jadi sudah sangat jelas bagi kita. Kita tidak perlu ikut-ikutan usil-usil dengan orang, ada lembu merah lah, apa segala macam, sudah ditemukan, maka akan dibangun, akan terjadi perang dunia kedua. Bagi kita nggak penting. Sudah ada Bait Allah kita yang baru, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kemudian yang berikutnya, tadi Amang Sagala mengatakan ya bahwa kita mohon agar kita dimampukan untuk melakukan hukum Taurat. Begitu tadi Amang kan dibilang kan? Ya, sebetulnya tidak ada yang salah di sini. Cuman kita perlu juga memahami ya bahwa hukum Taurat itu terbagi 3. Satu itu hukum moral. Itu yang pertama. Nah, itu 10 perintah ya, 10 perintah. Itu jelas masih valid sampai hari ini. Karena di gereja juga kita setiap minggu kita mengucapkan 10 perintah kan? Batik parjolo, baduaun dan seterusnya gitu ya. Kemudian yang kedua, hukum tata acara ibadah. Seremonial. Ini hukum kedua ini hanya berlaku untuk bangsa Yehuda aja. Israel saja, buat kita sih nggak berlaku. Karena apa? Ini sudah digenapi oleh Tuhan Yesus. Persembahan korban, persembahan sebagainya itu. Itu sudah digenapi, digantikan oleh Tuhan Yesus. Tidak lagi pakai hewan-hewan kurban itu. Tapi Tuhan Yesus menjadi domba Allah yang dikorbankan untuk pengampunan dosa kita. Jadi ya itu tidak kita perlu lakukan lagi itu. Yang namanya hukum seremonial tidak membutuhkan ibadah yang simbolik lagi. Iya, kita tidak perlu lagi acara legalistik secara detail mengenai itu. Terus yang ketiga, hukum sosial. Hukum sosial ini umumnya kalau dulu berlaku di Israel itu, kalau kedapatan berzina itu akan ditarik ke luar kota, akan dirajam sampai mati, dilempari batu itu. Hukum positif. Ya, tapi sekarang itu sudah diambil alih negara, jadi tidak berlaku lagi itu. Jadi ya itu, jadi nggak salah Mang dikatakan hukum Taurat tadi itu ya. Tetapi hukum Taurat itu sebagian sudah digenapi, sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Jadi bukan secara legalistik ya. Jadi kita manusia tidak akan mampu melakukan hukum Taurat secara sempurna. Tidak mampu kita. Tidak ada satu manusia pun di muka bumi ini yang mampu melakukan hukum Taurat
secara sempurna. Karena apa? Kalau kita andaikanlah misalnya ketentuan hukum Taurat, sebetulnya ada 613 itu ya. Kita ambil contoh 100. 99 kita udah bisa penuhi dengan baik kita lakukan. Tapi satu kita gagal. Kita berdosa terhadap seluruhnya. Kita berdosa. Tetap juga kita gagal di mata Tuhan dalam melakukan hukum Taurat itu. Dan ada lagi yang paling seram. Kalau menurut kitab Ulangan, itu terkutuk yang tidak melakukan hukum Taurat. Jadi semua yang di bawah hukum Taurat itu terkutuk. Karena tidak bisa melakukan. Makanya datang Tuhan Yesus. Firman Allah inkarnasi menjadi manusia untuk bisa, karena hukum Taurat itu tidak menyelamatkan. Tadi sudah dikatakan ya, tidak mampu menyelamatkan hukum Taurat itu. Hukum Taurat kalah dengan daging, karena keinginan daging itu berbeda dengan hukum Taurat, dan selalu hukum Taurat itu kalah. Karena hukum Taurat hanya melarang-melarang, tidak bisa memperbaiki dosa supaya bebas dari dosa. Jadi itu memang sedikit hanya sebagai pandangan aja. Bukan tidak berlaku, tetap berlaku, tetapi ada sebagian yang sudah bukan urusan kita lagi, itu sudah urusan orang Yahudi lah. Karena sudah ngerti di sisi lah bagaimana sebenarnya. Ya kalau memang dia bawa hukum Taurat, nanti dia diadili berdasarkan hukum Taurat. Nah, kalau dia adili berdasarkan hukum Taurat, tetap juga dia terkutuk. Jadi ya repot. Iya, jadi ya seperti itu. Dan terus tadi yang kelima, dikatakan Amang Lae Marbun ya. Kalau saya tidak salah dengar dikatakan bahwa orang selingkuh itu karena tidak mengerti itu firman Tuhan. Sebetulnya bukan tidak mengerti, cuma karena kedagingannya yang tidak bisa dikalahkan, nafsunya yang tidak bisa dikalahkan. Jadi bukan tidak mengerti. Hawa nafsunya, hawa nafsu menguasai diri dia. Bukan tidak tahu, itu tahu orang. Jelas dia perintah ke-7 dilarang kan? Dilarang berzina kan? Bukan, sorry. Perintah ke-6. Ya, ke-6, ke-7 mencuri ya. Iya, sorry. Saya salah ucap. Dilarang itu berzina. Bukan nggak mengerti, sangat jelas mengerti. Tapi itulah kedagingan itu. Nafsu, kedagingan kita itu menguasai si tukang selingkuh itu. Dia tidak bisa kendalikan. Dia harus melakukan itu supaya dia rasanya puas gitu. Padahal tidak ada kepuasan di situ. Hanya sementara saja. Dia akan berulang lagi. Ya jadi mungkin itu saja sebagai dari saya. Yang ringan-ringan saja. Abang Jarudin sudah resen. Silakan Abang. Saya respon sedikit, Amang. Sebelum ke Amang Jarudin, begini Amang. Kalau saya bilang masih tidak mengerti gitu ya. Nah, gimana ya saya mau bilang? Saya tiba-tiba ngeblank lagi nih. Saya mau, kok saya tiba-tiba ngeblank. Oke, Kak Amang Jarudin dulu. Nanti saya izin potong Amang Jarudin ya kalau saya sudah ingat ya. Sebentar Amang, saya sudah ingat. Saya mau mengatakan justru gara-gara itulah Amang Robert, saya mau bilang bahwa sudah sejelas itu pun firman Tuhan, tapi kita bisa tabrak, ya kan? Kita bisa tabrak. Sementara masih banyak rahasia lain dari firman Tuhan itu, dari Kejadian sampai Wahyu, masih banyak. Dan itu kita harus mengerti. Nah, sementara yang sudah jelas-jelas kita sudah mengerti saja, kita bisa tabrak, Amang. Nah, iya, tapi statementnya jangan dikatakan karena tidak mengerti tadi. Loh, makanya gini, Amang. Makanya saya mau tarik lebih dalam. Oh iya. Kalau kita sampai di seperti pengertian Amang, ya siapapun boleh baca Alkitab, dia akan terus selingkuh lagi besok. Dia akan nonton pornografi lagi besok. Kalau mau seperti yang Amang Robert sampaikan. Tapi kalau kita mau tarik dia betul-betul mengerti firman Tuhan itu, ya memang dia tidak akan selingkuh. Jadi kalau dia masih selingkuh, dia boleh baca 100 kali Alkitab itu, tapi dia tetap selingkuh. Itu gara-gara dia nggak mengerti.
Nah, jadi maksud saya adalah bukan tidak mengerti karena dia tidak bisa menguasai nafsunya. Ini begini, bagaimana seperti apa kata Rasul Paulus, betapa malangnya diriku ini, aku tahu yang baik, tapi yang ada dalam diriku ini tidak mampu. Kalah akunya kalah. Karena kedaginganku itu lebih berkuasa dalam diriku. Jadi Rasul Paulus sangat jelas itu. Jadi Amang, kalau semakin banyak kita tahu hal-hal yang harus kita tahu seperti yang Amang katakan, mulai dari Wahyu, mulai dari Kejadian sampai Wahyu, kita tahu semua firman Tuhan itu. Tapi satu aja, kita masalah pornografi aja kita nggak bisa kuasai diri. Masalah drug aja kita nggak bisa kuasai diri. Apalagi hal-hal yang lain, yang paling dalam lagi. Jadi kita sederhanakan saja, tahap demi tahap kita perbaiki diri kita di dalam kekudusan. Semua orang berlaku seperti itu, setahap demi setahap mengetahui apa yang terbaik sebenarnya dalam hidupnya, lalu dilakukan. Nah, itu yang menuntun sebenarnya. Dan itu kita lihat, jangan terlalu melihat seluruhnya. Oke, gini mungkin Amang yang sederhana-sederhana kita nggak bisa lakukan. Mohon maaf memang Amang. Begini. Ketepatan Amang dan Inang mungkin tidak banyak, hanya ada di dunia yang kita lihat sehari-hari. Sosial media itu, Amang, dunia maya itu, waduh. Kalau Amang, kalau kita semuanya ada di sosial media itu, dan janganlah kita sampai tenggelam di sosial media itu. Janganlah soal pornografi, Amang Inang, janganlah soal pornografi. Soal ujaran kebencian saja. Soal menghakimi orang saja, karena di Yesaya ini juga dibicarakan tentang menghakimi ya. Kalau Amang Inang ada di dunia maya itu, sekarang Amang Inang orang. Jadi gini Amang, soal dunia maya sekarang udah terbuka sekali bagi semua orang. Iya. Ya, sangat. Apa saja kita tanya di Google ada loh. Baik saya di Amerika mengenai bahasa Batak yang paling tersembunyi pun bisa tembus ke sini loh. Iya. Jadi ya kan. Jadi kalau masalah keterbukaan sekarang, apapun sudah terbuka sekarang, ya kan? Apapun sekarang mau kita tanyaan, kalau Amang ikutin, ada 2 orang Indonesia menjadi juara Olimpiade matematik itu, bagaimana anak itu dikatakan belajar dari mana? Dari Google. Nah, walaupun orang tuanya memang menuntun, tapi mereka bisa lihat di situ. Jadi keterbukaan itu sekarang sangat jelas. Tapi bagaimana orang mengikutinya tahap demi tahap, menyempurnakan dirinya, tahap demi tahap melakukannya. Nah, itu yang menjadi titik tolak sekarang ini. Makanya saya bilang, sebenarnya dunia ini sudah menuju ke dalam kemakmuran tak terbatas. Seandainya tidak terjadi hal-hal yang negatif, yang jahat, yang buruk-buruk itu semua. Tapi kita di dalam ajaran kita yang telah diajarkan oleh Tuhan Yesus, itulah ajaran yang sebenarnya, yang sempurna, yang benar, yang perlu kita tahu apa intinya, sehingga dunia ini seperti apa yang digambarkan oleh Yesaya itu, dalam kemakmuran, dalam kedamaian, tidak terjadi apa-apa. Artinya semua saling mengasihi, sudah saling sempurna. Karena Tuhan menyiapkan itu sebenarnya. Tuhan telah dari awal menyiapkan itu. Kemudian datang dia, ditebusnya manusia itu, diselamatkannya untuk kembali seperti apa yang direncanakan di awal. Dan Yesus telah datang, telah menggenapi, berusaha untuk kembali lagi seperti awal penciptaan itu. Tapi itu nggak sepenuhnya bisa utuh, karena tadi maksud Tuhan datang. Bahkan di Indonesia sendiri, kita lihat bagaimana firman itu diberitakan, tapi mereka tak menolak dan tidak pernah bisa menerima. Bahkan logikanya yang lebih berkuasa tidak pernah bisa menerima dan tidak pernah bisa menerima, artinya mengerti apa yang kita sampaikan. Nah, itulah terjadi antara iblis dan Tuhan itu sebenarnya, terjadi pertempuran itu di dunia ini. Saya kira itu, Amang. Kalau saya terlalu keras mungkin. Mohon maafkan ya. Ya, kita biar mengalir saja dulu, tidak harus tuntas dengan satu pertemuan ya, tetapi ini sebuah proses yang kita
masih terbuka ketika kita menempatkan cara pandang untuk Abang. Open mic, Abang. Open mic dulu. Oke, udah bisa. Calm down ya. Calm down dulu ya. Ya, oke. Jadi, ya dari saya pertama gini. Ya, ini saya lihat kita bicara tentang dosa. Ya, tentang dosa. Kalau Amang Inang yang sudah pernah, kalau Inang Evi udah pasti nangkap ini. Yang mengikuti exposure evangelis, ya. 3 dosa sehari udah mengerti lah. Ya. Sebaik-baik apapun Anda itu berbuat, ya, sebagaimanapun berbuat, pasti ada melakukan dosa minimal 3 kali dalam 1 hari. Ini bukan Taurat, dosa. Jadi kalau misalnya orang sudah mengikuti yang ada di sini, saya kira walaupun saya tidak cerita, pasti udah nangkap. Sehingga tidak ada kemungkinan, ya, oleh karena perbuatan kita masuk ke dalam surga. Bayangkan 3 kali 1 hari. Dosa 3 kali, kita marah. Ya, kita kesal dan lain sebagainya. 3 kali 30, 90. 90 kali 12 bulan, 1080. Amang Sagala sekarang, maaf, Amang Sagala udah berapa tahun? Suaranya tertutup, ya. Amang Washington. Tertutup. Saya kasih contoh dulu lah. 72 dong, Amang. Oke, 72. Kalau tadi 1080 dosa per tahun, sekarang Amang Sagala 72 tahun. Bulatkan aja menjadi 1000. Berarti dosanya Amang pada saat ini 72.000 macam. Apa? Ya kan? Karena 1000 setahun. Kalau saya sekarang 65 tahun. Berarti 1000 kali 65. 65.000 dosa. Dope. Tidak ada kemungkinan masuk ke surga. Jangan bicara surga lah. Nah, ini salah satu loh Amang Margun yang harus kita sadari. Mungkin Amang Margun belum masuk ikut aja. Ya, kalau misalnya tidak ada di HKBP yang di sekarang, pergi aja ke Malang. Ya. Karena itu memang didesain dari Korea sebenarnya itu. Amerika. Ya. Nah, itu salah satu. Nah, yang kedua saya menangkapinya adalah ini. Pertanyaannya begini, kalimatnya gini. Ya, be what you are in Christ. Ya. Be what you are in Christ. Jadi apa? Saudara dan saya dalam Kristus. Nah, kita tentukan sendiri. Just choose. Pilih. Menjadi apa you dalam Kristus? Ya, kita nggak perlu berteori-teori banyak sebenarnya, kan? Nah, kalau kita sudah menentukan, berarti kita menemukan identitas diri kita dalam Kristus. Apa identitas kita dalam Kristus? Yang jelas kita pasti mengatakan, aku anak-anak Tuhan. Identitas kita adalah anak-anak Tuhan. Mengapa kita bisa berkata sebagai anak-anak Tuhan? Karena Tuhan sudah datang ke dunia, Yesus sudah datang ke dunia melalui karya salibnya, seperti yang saya katakan, the new covenant, melalui karya salibnya, ya, dia menebus dosa kita. Dia memberikan keselamatan, anugerah keselamatan bagi kita. Ingat, yang tadi saya katakan, 3 dosa 1 hari. Tidak ada kemungkinan kita masuk surga.
Tapi karena kasih anugerah dari Yesus melalui karya salibnya, kita diberikan identitas baru. Anak-anak Allah, anak-anak Tuhan. Berdasarkan identitas kita, inilah kita hidup. Bukan karena kita bekerja. Yang seperti saya selalu katakan, Tuhan yang bekerja untuk kita, bukan kita bekerja untuk Tuhan. Pekerjaan Tuhan bagi kita memberikan anugerah keselamatan, menarik kita dari dosa, dan memberikan kita identitas yang baru. Identitas, ID. Bukan ID card-nya, tapi ID-nya kita. Nah, sudah tercatat itu sekarang. Nah, dengan demikian, ya, kita berhak dengan anugerah yang tidak bisa kita kerjakan, kita diperbolehkan oleh Yesus untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah, sekarang kita maju lagi, selangkah lagi. Coba kalau lihat misalnya, kita lihat di, saya mengatakan di 1 Yohanes 3 ayat 6. Coba kita baca di situ ya, saya bacakan. Karena itu, setiap orang yang tetap berada di dalam dia ini Kristus, tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa, tidak melihat dan tidak mengenal dia. Dia ini Kristus. Saya ulangi sekarang, saya ganti dia dengan Kristus. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Kristus, dia tidak berdosa lagi. Karena sudah ditebus melalui karya salib. Setiap orang yang tetap berbuat dosa, tidak melihat dan tidak mengenal Kristus. Nah, dosa yang paling utama adalah tidak mengenal Kristus, bukan selingkuh, bukan koruptor, bukan cium bibirnya istrinya teman, enggak, bukan itu dosa yang paling utama, bukan. Dosa yang paling utama itulah yang tidak mengenal Kristus. Kalau kita tidak mengenal Kristus, maka segala perbuatan itu bisa kita lakukan. Dan tanpa merasa terbebani. Tanpa merasa terbebani. Ya, karena kita tidak mengenal Kristus tuh. Apa-apa kita melakukan, ya tidak ada beban. Nah, itulah dosa yang paling besar. Jadi jangan kita pikir sekarang itu memang, saya lihat banyak orang berpikir ya dosa paling besar itu misalnya selingkuh, koruptor, segala macam. Enggak. Dosa yang paling besar itu adalah tidak mengenal Kristus. Udah jelas di 1 Yohanes ayat 3. 1 Yohanes 3 ayat 6. Alkitabiah, gitu kan? Nah, buahnya karena kita tidak mengenali, boleh juga mengatakan menolak ya. Tidak mengenal berarti pernah kenal dong. Ya. Jadi pernah kenal, tidak kenal lagi, dan kita menolak. Nah, inilah dosa yang besar. Apalagi kita dalam bahasa Batak macuadaho. Itulah dosa terbesar. Karena buahnya itulah semua yang selingkuh dan lain dijabarkan satu persatu. Nah, itu yang paling ini. Dan juga kita lihat 1 Yohanes 3:9 lagi. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Sebab benih ilahi tetap ada dalam dia. Dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Siapa yang lahir dari Allah itu? Yaitu orang-orang yang punya identitas diri sama dengan anak-anak Allah. Apakah kita sekarang, ya, Bapak, Ibu, dan saya ini punya identitas diri adalah anak-anak Allah, orang-orang yang diselamatkan, orang-orang yang ditebus, warga kerajaan surgawi. Identitas kita, apakah itu? Kalau itu,
berarti kita sama dengan termasuk di dalam 1 Yohanes 3 ayat 6 dan ayat 9 tadi. Mengapa kita harus perdebatkan dosa lagi? Ya. Seperti yang saya katakan, saya tetap itu mengatakan. Jadi jangan egosentris. Kita menjadi Christ center. Jadi berpusat ke Kristus, bukan ke egosentrisnya kita. Kalau egosentris kita, betul, kita berusaha dan lain sebagainya. Kalau baca Alkitab, you murtad. Kalau baca Alkitab, berarti you selamat. Itu egosentris. Oh, bukan itu. Yang Yesus lakukan adalah, kamu sudah saya selamatkan. Nah, perbuatan baik kita adalah luapan. Ya, luapan daripada kesadaran kita bahwa kita telah diselamatkan melalui kasih karunia Yesus. Luapan dari situ. Bukan karena. Kalau luapan berarti siapa yang mengalir? Yesus yang mengalir. Karena tadi yang saya katakan itu, be what you are in Christ. Jadi apa kamu di dalam Kristus? Nah, karena kita sudah di dalam Kristus, luapan dari dalam Kristus di dalam kita itu buat kita berhati-hati, berkobar-kobar untuk melakukan yang lain lah. Itu yang paling simpel dan yang paling benar. Kita selalu saya katakan itu patokan. Kalau menurut saya patokannya kita adalah tiang salib itu. Salib itulah patokan pandang kita, kacamata kita itu, supaya kita punya identitas. Jadi kalau kita bicara masalah ke itu lagi, ke belakang lagi, seolah-olah kita belum punya identitas. Padahal Yesus sudah jelas-jelas memberikan kita identitas. Nah, identitas kita apa? Kamu adalah anakku. Nah, jadi kalau kita sekarang, ya kita berbicara dengan Bapak kita. Bagaimana kita bicara dengan Bapak kita? Karena siapa? Allah itu sudah menjadi Bapak kita. Karena kita punya identitas bahwa kita ini adalah anak-anak Allah. Nah, kita bicara dengan Bapak kita, bagaimana kita. Itulah sebenarnya yang meluapkan dan membuat hati kita berkobar-kobar untuk melakukan yang baik itu, baik sesama dan lain sebagainya. Nah, jadi jangan dipikir bahwa kalau saya berbuat baik, sebaik apa? Nah, saya bilang satu sekali, kalau sudah ikut ya walaupun hanya 1 tingkat atau bisa 2 tingkat atau berapa, 3 dosa sehari, ya karena itu diseragamkan, itu udah pasti bisa nangkap. Nah, itu saja sih Amang yang saya tambahkan. Ya untuk Amang Inang semua, baik. Ya kalaupun ya kita bisa berkenan, ya waktu mudah-mudahan kita ya sudah ya jam 9:13. Bagaimana, masih ada supaya kita masuk dalam doa syafaat? Mungkin. Oke, ya. Biarlah kita batasi diri dengan diskusi kita yang pasti boleh ya di dalam pengalaman hidup dan penggalian kita akan firman Tuhan. Ya, baiklah Amang Inang, seberapapun yang kita sudah sampaikan masing-masing, kita bisa memperlengkapi dengan bagian-bagian lain dari diskusi kita, bahkan penggalian kita akan firman Tuhan. Tetapi supaya kita kembali kepada apa yang dikatakan oleh Yesaya, bahwa nubuatan tentang kedatangan Mesias itulah menjadikan kedamaian
akan ada di antara umat manusia. Jadi sepanjang orang tidak menerima atau tidak percaya akan Yesus sebagai penggenapan dari nubuatan para nabi, dia masih senantiasa dalam pencarian dan pasti dia tidak akan ketemu selama dia mencari-cari di luar dari Kristus. Nah, jadi hanya di dalam Kristuslah apa yang dinubuatkan sebagai kedamaian, tidak ada lagi permusuhan, tidak ada lagi yang berbuat jahat, yang berlaku busuk, hanya bisa di dalam Kristus. Di luar itu orang tidak akan bisa. Yang kedua, bahwa keselamatan di dalam Yesus Kristus itu bukan sebagai usaha atau upaya kita, tapi anugerah. Dan memang sama seperti bangsa Israel yang dinubuatkan ketika mereka harus dibawa sebagai terhukum, sebagai tawanan ke Babilonia. Pada akhirnya juga mereka sudah sampai pada titik nadir keputusasaan, tidak ada lagi kemungkinan untuk mereka dipulihkan, tetapi karena Tuhan sendirilah yang menyelamatkan mereka dengan caranya sendiri. Itulah yang dilakukan oleh Yesus juga kepada kita. Tidak pernah terbertik dalam benak manusia supaya Allah datang menjadi manusia untuk menyelamatkan dunia ini. Tetapi Dia yang berinisiatif, kita tinggal hanya terima dan percaya dan mengikut apa yang sudah diwujud nyatakan Allah dalam nubuatan Mesias, Yesus Kristus. Ya, yang terakhir, Amang Inang, bahwa perayaan-perayaan Advent yang kita lakukan dalam setiap tahun, ya, itu sebagai sebuah peringatan yang membuat kita juga waspada dan hati-hati, karena tidak senantiasa hidup ini, kalau dikatakan sebagaimana penggenapan kedatangan Mesias itu sudah terjadi, tidak senantiasa kita bisa bertahan di dalam kesetiaan, kekudusan, dan kedamaian yang sudah dibawa oleh Tuhan Yesus. Nah, karena itu peringatan-peringatan yang kita lakukan juga itu adalah bagian dari cara yang kita lakukan untuk kita waspada dan punya arah yang jelas, supaya di dunia ini pun kita bisa tetap terkontrol oleh firman Tuhan dan aktivitas peribadahan dan juga setiap komunikasi kita satu dengan yang lain. Baiklah, Mang Inang, kita akan masuk.